Maaf ya. Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan frekuensi webinar. Saya minta waktu sebentar lagi, kurang lebih ya 3 menit atau 5 menit, karena ada beberapa teman kita yang masih belum tersambungkan dengan speaker di komputernya masing-masing. Saya mohon waktu buat teman-teman. Baik, webinar kita akan kita mulai saja. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan frekuensi webinar. Selamat sore Pak Dik-Dik, Pak Gana, Pak Mario, ini mungkin Ibu Niva ya, atau Bapak Niva, Pak Nova Giranda, ini Ibu Retno Swandi, Pak Sabto, Pak Weda. Selamat berjumpa ya webinar. Oh, Pak Retno ya, maaf Pak. Pak Retno Swandi. Ada teman kita Pak Bobi Sarif yang sampai saat ini masih belum terhubungkan dengan speaker di komputernya. Tetapi sesuai dengan janji saya mulai saja. Kita mulai saja acara webinar kita pada hari ini. Perlu diketahui bahwasanya webinar kita akan berlangsung dari pukul 15.30 hingga pukul 16.30. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan menggunakan fasilitas chatting. Karena fasilitas chatting sudah saya aktifkan, waktu dan tempat nanti saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya.
Hari ini kita akan belajar mengenai dua indikator populer yang sering digunakan oleh para trader. Ya. Jadi dua indikator ini sering digunakan oleh para trader. Ya. Paling tidak indikator ini bisa menambah daya analisa teman-teman sekalian untuk menganalisa pergerakan harga. Seperti dalam judulnya, dua indikator tersebut adalah Bollinger Band dan Relative Strength Index. Ya. Nah, mungkin ini hanya info saja. Jadi Relative Strength Index adalah indikator yang dikembangkan oleh J. Wells Wilder Jr. dan diperkenalkan pada tahun 1978. Wilder Jr. sendiri adalah seorang insinyur mesin yang lebih dikenal sebagai analis teknikal yang melahirkan beberapa indikator teknikal terkenal selain RSI. Ya, kalau teman-teman sekalian mendengar nama Wilder, ya, mungkin lebih familiar dibandingkan nama Wells. Ya. Jadi RSI adalah osilator momentum. Jadi momennya ya. Jadi kapan harga akan bergerak. Jadi momennya dapat kita lihat, dapat kita analisa. Ya. Jadi RSI adalah osilator, ya, indikator teknikal yang bermarga osilator, momentum untuk mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. RSI itu memiliki nilai dari 0 hingga 100. RSI digunakan untuk memperkirakan keadaan harga berada dalam kondisi overbought dan oversold. Pasar menganggap harga sedang berada dalam keadaan oversold atau jenuh jual jika RSI berada di bawah 30 dan dianggap overbought atau jenuh beli bila RSI berada di atas 70. Jadi sekedar informasi saja bahwasanya ketika harga berada di level 70 maka ada kemungkinan, ada peluang, ada kecenderungan harga akan bergerak ke bawah. Kemungkinan ya. Jadi ketika harga sudah berada di level overbought atau jenuh beli, maka disarankan tidak membuka posisi buy. Kurang lebih seperti demikian. Ya, secara sederhana pola pikirnya atau pola penganalisanya seperti demikian. Demikian juga sebaliknya, ketika harga berada di level atau di bawah 30, maka disarankan tidak membuka posisi jual. Kenapa? Karena harga akan atau berpotensi akan bergerak ke atas. Ya. Nah, ini overbought, oversold. Areanya perhatikan teman-teman, 70, 100, 0 sama 30. Ya. Perhatikan ya, ketika harga berada atau indikator teknikal berada di area 70, maka ada kemungkinan harga bergerak ke bawah. Yang 30 lalu bergerak ke atas. Ini saya pergunakan contoh pada pergerakan konseling USD dengan time frame daily. Pada aplikasinya di time frame 1 jam, 4 jam masih bisa memberikan informasi, ya, masih bisa memberikan informasi. Tetapi 30 menit, 15 menit, 5 menit, apalagi 1 menit, saya kira informasinya cukup bisa fake atau palsu, kurang lebih seperti demikian. Tetapi pernyataan ini tidak menjadi satu kebenaran yang pasti, kurang lebih seperti demikian. Ya, karena prinsipnya bagaimana caranya untuk mendapatkan profit, bukan cara membaca
RSI dengan baik dan benar. Tetapi bagaimana cara mendapatkan profit atau keuntungan Pak, ketika kita bertransaksi pada uang, contohnya. Nah, ini cara penggunaan RSI. Sinyal sell ketika RSI sudah memasuki area overbought. RSI ya, area jual beli. Seperti yang saya katakan tadi, ketika harga berada di 70, ada kemungkinan atau kecenderungan harga akan bergerak ke bawah. Maka lebih baik disarankan kita membuka posisi sell dibandingkan buy. Artinya supaya jangan membuka atau melawan. Demikian juga sebaliknya, sinyal buy itu muncul ketika RSI sudah memasuki area oversold. Konfirmasi sinyal sell adalah ketika RSI turun dari area overbought, ya, dari area overbought dan berada di bawah 70. Ya. Konfirmasi sinyal sell ketika RSI turun di bawah 70. Kurang lebih seperti demikian. Konfirmasi sinyal buy muncul ketika RSI naik dari area oversold dan berada di atas 30. Nah, ini salah satu contoh penggunaan RSI. Saya kasih contoh penggunaan RSI dengan pergerakan pound sterling USD dengan time frame daily harian. Jadi ketika harga ini yang buy ya, teman-teman bisa perhatikan di level 30 itu harganya sudah benar-benar jenuh jual. Ya. Jadi ketika dari bawah sudah di bawah 30 terus harga bergerak ke atas menembus 30, ya, maka ada kemungkinan harga bergerak ke atas. Demikian juga yang di level 70 harga akan bergerak ke bawah. Nah, kelebihan dan kekurangan RSI, indikator RSI ini tidak seagresif stokastik. RSI termasuk indikator yang jarang memunculkan sinyal buy atau sell. RSI juga dapat digunakan untuk mengindikasi tren yang sedang terjadi. Jadi ini kelebihan dan kekurangan RSI ya. Nah, ini aturan untuk buy. RSI harus berada di area oversold di bawah 30. Tunggu sampai RSI lepas dari area oversold dengan naik ke atas 30. Jadi level 30 ini ditembus dari bawah ke atas. Ya, level 30 itu ditembus dari bawah ke atas. Ya. Sebagai penguat, ya, ada sinyal tambahan, pastikan ada candlestick bullish ketika RSI lepas dari area oversold. Hanya sinyal tambahan saja. Ya. Jadi kalau kita menggunakan time frame 1 jam, ketika ketika RSI lepas dari area oversold dan menembus level 30 RSI, maka teman-teman bisa mencari sinyal penguat lain yaitu candlestick bullish. Sekarang jam berapa ya? 6 jam 4 kurang kurang lebih. Berarti ketika saat ini muncul sinyal buy, ya, kita harus menunggu hingga pergantian candle berikutnya. Ya, hingga pergantian candle berikutnya baru kita membuka posisi buy. Ya. Itu maksud dari tunggu sampai candlestick tersebut selesai. Jadi biasakan ganti candle supaya kita tidak terjebak dengan sinyal yang fake.
Jadi open posisi buy-nya ketika sebentar. Jadi open posisinya ketika pembukaan candlestick berikutnya. Lalu tempatkan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir. Ya, stop loss untuk modal, jangan lupa. Nah, ini perhatikan teman-teman sekalian. Ya. Salah satu contoh pada ponseling USD dengan time frame daily, harga atau RSI sudah berada di bawah 30 dan naik ke atas atau menembus level 30. Maka pastikan teman-teman untuk mempunyai candlestick bullish. Artinya kalau menggunakan time frame daily, ini contoh daily, tunggu hari besok, hari berikutnya. Jika memang candlestick-nya bullish atau berwarna biru, maka ada kemungkinan harga akan terus bergerak ke atas. Ya. Nah, ini tempatkan stop loss. Ini langkah. Jadi ini buy pada open candle berikutnya, lalu tempatkan stop loss di bawah swing low harga sebelum. Hasilnya, jadi ketika kita buka posisi buy, stop lossnya tidak menyentuh, biarpun harga jatuh ke bawah, tetapi stop lossnya tidak menyentuh, pelan-pelan harga terus bergerak ke atas. Ini seperti demikian, teman-teman sekalian. Dan ini aturan untuk sell. RSI harus berada di area juru beli di atas 70. Tunggu sampai RSI lepas dari area overbought, turun ke bawah 70. Nah, jadi indikator RSI-nya itu jatuh ke bawah atau menembus level 70. Terus sebagai sinyal tambahan, penguat pastikan ya, sebagai sinyal penguat, pastikan ada candlestick bearish ketika RSI lepas dari area overbought. Tunggu sampai candlestick tersebut berganti dengan candlestick baru. Lalu lakukan open position sell pada pembukaan candlestick berikutnya atau candlestick yang baru. Jangan lupa tempatkan stop loss di atas, sedikit di atas swing high yang terakhir. Nah, ini contohnya ya. Ketika RSI turun ke bawah menembus 70, kita cari penguat lainnya atau sinyal penguat lainnya tambahan, ya, yaitu candlestick bearish. Ya, candlestick bearish. Lalu kita open posisi sell pada candle berikutnya. Dan jangan lupa menempatkan stop loss sedikit di atas swing high. Ya. Dan harga terlihat pada contoh jatuh ke bawah. Ya.
Nah, menurut Wilder, divergensi sinyal merupakan potensi pembalikan arah karena momentum tidak mengkonfirmasi pergerakan harga. Ya, jadi menurut si penciptanya atau si pembuat dari indikator RSI, divergence ya, merupakan potensi pembalikan arah. Ya, jadi kita lebih valid lagi atau lebih baik lagi mempunyai satu sinyal divergence. Artinya ketika sinyal itu tersebut, sinyal divergence itu muncul, maka potensi pembalikan arah itu semakin valid, kurang lebih seperti demikian. Jadi sebuah bullish divergence terjadi ketika harga bergerak turun, ya, sedangkan RSI bergerak naik. Ya. Sebaliknya bearish divergence ketika harga bergerak naik dan RSI bergerak turun. Jadi saya sih lebih concern dengan menggunakan divergence. Ya. Lebih lebih terkonfirmasi kurang lebih seperti demikian. Sehingga ketika sinyal divergence itu muncul, kemungkinan harga akan bergerak jatuh atau bergerak ke atas itu semakin kuat atau semakin terkonfirmasi. Kurang lebih seperti demikian. Nah, ini contoh bullish divergence. Ya. Jadi teman-teman sekalian bisa mencari sinyal ini. Saya percaya beberapa yang hadir atau mengikuti webinar ini sering mendengar istilah divergence atau bullish divergence. Dan mungkin jangan-jangan sudah mencoba atau melakukan divergence ini, pola divergence ini. Jadi ini semakin terkonfirmasi lagi jika sinyal ini muncul. Dan ini bearish divergence. Perhatikan harga bergerak ke atas, ininya bergerak ke bawah. RSI-nya. Nah, itu tadi mengenai RSI. Sebelum saya lanjutkan, jika ada pertanyaan satu lain hal, saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya mungkin lanjutkan saja. Nanti teman-teman bisa mengetikkan atau bertanya melalui fasilitas chatting. Nah, kita masuk ke indikator kedua, ini Bollinger Band. Ini juga Bollinger Band ini indikator yang menurut saya, ya, ini indikator yang super sekali ya. Kenapa saya katakan super? Indikator ini merupakan alat bantu, khususnya Bollinger Band. Ya. Bollinger Band merupakan alat bantu untuk melihat level support dan resistance suatu pergerakan harga dalam pergerakannya. Ya.
Kurang lebih seperti demikian. Baik, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Ibu Mifa ya. Apa ada settingan khusus untuk indikator RSI, Pak? Sebenarnya kalau settingan khusus, menurut saya sih subjektif ya jawabannya. Jadi tidak objektif. Tetapi saya sarankan kita menggunakan settingan atau settingan yang standar saja yang diberikan atau yang disediakan, ya, yang default. Nah, sini kita tahu kalau nggak salah 14 ya RSI settingan defaultnya, sehingga tinggal kita sendiri yang mengikuti settingan 14 tersebut. Artinya kita sendiri yang mempelajari fenomena yang muncul ketika menggunakan settingan 14 atau settingan yang default saja. Jika nanti teman-teman menggunakan settingan yang lain, 10, 9, atau mungkin berapa, 23, ya, kadang-kadang bisa mengaburkan cara pandang untuk menganalisa suatu pergerakan harga. Jadi saya sarankan sih settingannya yang default saja sehingga tidak terbawa oleh pergerakan harga. Kurang lebih seperti demikian, Ibu. Pak Retno, apakah RSI dapat mempengaruhi perubahan tren? Sebenarnya RSI atau indikator ini ya bukan alat bantu yang dapat mempengaruhi perubahan tren. Perlu diketahui bahwasanya indikator ini alat bantu. Indikator teknikal adalah sebuah indikator teknikal adalah sebuah alat bantu, dan yang kedua, indikator teknikal adalah formula atau rumus statistik ya, rumus matematik yang divisualisasikan ke dalam bentuk garis. Nah, jadi yang menggerakkan indikator ini adalah harga. Jadi jangan salah kaprah bahwasanya yang dapat mempengaruhi perubahan tren itu adalah indikator. Ya, jadi perlu diketahui yang menggerakkan indikator itu, baik itu overbought atau oversold, adalah harga. Jadi ketika harga maaf, saya sedikit batuk. Ketika harga menyentuh level 70, memang ada kecenderungan harga akan bergerak ke bawah. Tetapi ketika situasi yang khusus, ada kemungkinan harga walaupun indikator RSI berada dalam kondisi zero beli, tetapi situasi khusus harga tetap bergerak ke atas, ya tetap bergerak ke atas. Sehingga RSI-nya mengikuti pergerakan harga. Jadi yang tadi 70 harusnya cenderung bergerak ke bawah, 75, 78, 80, 90 kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti demikian Pak Retno mengenai RSI yang dapat mempengaruhi perubahan tren. Saya katakan tidak. Ya. Baik, ini dari Pak Dikdik. Tapi Pak, contoh di gambar tidak selalu benar bahwa kita harus membayar sang, buy or sell ketika sinyal melewati 37. Buktinya ketika sinyal masih di pertengahan atau 30, bisa saja harga berbalik arah yang tadinya kita pasang sell,
karena RSI melewati nilai 30. Ternyata harga malah balik arah, malah ke bawah. Ini pengalaman sih bagaimana tuh Pak. Baik, ini memang pengalaman semua trader, semua orang yang sering bertransaksi. Saya pun demikian. Ya. Jadi mengenai pendapat saya, ya, seperti yang saya katakan tadi, yang bisa menggerakkan harga, ya, yang bisa menggerakkan harga itu adalah harga itu sendiri, bukan si indikator. Tetapi kembali lagi, indikator hanya alat bantu. Ya, indikator hanya alat bantu. Jadi ketika harga, nah ini kita pasang sell karena RSI melewati nilai 30. Oh, buktinya ketika sinyal masih bertahan antara 30 bisa balik arah yang tadinya kita pasang sell mungkin ke atas ya. Malah terus ke bawah lagi. Ya itu Pak, ya Pak Devi. Jadi yang menggerakkan indikator itu adalah harga. Jadi ya terserah harga mau bergerak ke atas atau ke bawah. Indikator hanya ikut saja mengikuti pergerakan harga. Jadi mengenai bagaimana hal itu bisa terjadi, satu-satunya yang harus kita lakukan ya jangan lupa pergunakan stop loss. Jangan lupa pergunakan stop loss. Karena biar bagaimanapun itu stop loss adalah alat bantu. Ya, alat bantu untuk meminimalkan resiko. Resiko apa ya? Seperti yang tadi, yang seperti kata Pak Dik tadi. Ya. Karena memang yang menggerakkan harga itu adalah harga itu sendiri. Ya. Jadi kita harus meminimalkan resiko yang mungkin akan muncul. Jadi saya diam saja kalau udah seperti demikian, itu pasti situasinya situasional gitu ya. Demikian Pak Dik mengenai tanggapan saya. Memang tidak selalu benar, tetapi tetap seperti yang saya kasih contoh tadi, tetap menggunakan stop loss untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Baik dari Pak Mijo. Selamat sore Pak. Sore. Kapan kita melakukan open sell maupun open buy dari indikator RSI Pak? Padahal lihat dari M1 H4 berbeda. Baik, mengenai time frame sekarang, kadang M1, M5, M15 sudah pasti berbeda Pak ya. Saya sarankan tetap menggunakan time frame satu time frame saja, ya, supaya tidak membingungkan, Jadi kalau Pak Mijo ini menggunakan time 1 jam atau 30 menit, terus pergunakan time frame itu Pak. Jangan dibanding-bandingkan ke M1, M5, M15, M30. Kadang-kadang menjadi bias analisa kita, sehingga akhirnya kita semakin bingung nantinya. Kurang lebih seperti demikian Pak. Jadi saya sarankan jangan menggunakan time frame, melihat di berbagai banyak time frame, pasti mengubah. Kecuali kalau Pak Mijo sudah mulai mempunyai pengalaman panjang, pengalaman tinggi, jam terbang yang tinggi gitu. Itu saya tidak bisa katakan, ya. Karena itu berdasarkan pengalaman. Kurang lebih seperti demikian Pak. Jadi pergunakan time frame satu saja supaya tidak membingungkan. Baik Pak Dik. Oke, jadi indikator itu tidak sepenuhnya bisa memberi harga. Mungkin dibutuhkan indikator lain juga yang tentunya bisa dapat feeling. Baik,
Jadi memang indikator itu alat bantu. Jadi seperti saya katakan, indikator itu alat bantu. Jadi kita kalau memang masih belum pasti, belum yakin, cari alat bantu lain, indikator lain contoh. Tetapi prinsipnya jangan terlalu banyak juga ya alat bantunya, sehingga si grafik yang kita buat ini jadi warna-warni, semakin membingungkan. Semakin membingungkan. Jadi memang dibutuhkan alat bantu lain. Ya. Mungkin bukan feeling Pak Dik-Dik, saya lebih suka apa ya? Bukan feeling. Apa ya, enak ya? Feeling pakai perasaan, feeling nggak enak. Ini feelingnya mau ke atas nih, kalau ini feelingnya mau ke bawah. Berarti berdasarkan intuisi gitu ya, sama aja gitu, intuisi sama feeling. Itu hanya istilah saja sih, istilah saja. Kurang lebih seperti demikian tadi. Jadi saya setuju kita cari alat bantu lain kalau alat bantu yang satu ini masih belum atau membingungkan. Baik, dari Pak Dava. Pak, cara mengetahui pulse signal pada RSI, yaitu alat bantu lain Pak Dava. Cari indikator lain. Sehingga kita tidak terjebak dengan pulse signal. Pak Retno, berarti RSI lebih tepat untuk close ya Pak? Misalnya tren masih bullish dan kita dapat sinyal resistance atau stokastik untuk buy, selama RSI belum lemah, kita masih bisa untuk melakukan buy. Pertanyaan Pak Retno ini, selama RSI belum menembus overbought, saya sarankan begini Pak Retno, lebih baik kita buka posisi ketika harga atau indikator RSI itu atau indikator apapun berada dalam keadaan zero jual dan zero beli, jangan di pertengahan. Nah, jadi paling tidak kita bisa meminimalkan risiko yang ada gitu. Walaupun contohnya RSI belum menembus overbought, kita tunggu saja sampai overbought dulu. Jangan ambil tindakan atau wait and see itu, lebih baik wait and see saja. Demikian Pak Retno. Jadi ketika oversold dan overbuy saja. Jadi kita sudah mulai mempunyai pilihan yang jelas. Jadi, kalau tidak overbought, saya tidak buka posisi. Kalau tidak oversold, saya tidak buka posisi. Demikian Pak Adam. Pak Dava, intuisi ya, mungkin ya terserah. Intuisi ya Pak Dik ya. hanya istilah, bukan satu kebenaran lah ya. Tapi jangan pakai feeling gitu. Baik, kita lanjut ya Pak Dik ya, teman-teman. Nanti keburu habis waktunya, kurang lebih 19 menit lagi. Saya lanjut ya teman-teman ya, Bollinger Band. Baik, Pak Mijo lanjut. Bollinger Band, tadi kita bicara mengenai RSI. Nah ini pengenalan Bollinger Band. Sesuai dengan namanya, penciptanya adalah John Bollinger. Fungsi dari Bollinger Band adalah mengukur volatilitas pasar dengan memperkirakan range atau rentang pergerakan harga. Indikator ini terdiri dari 3 garis yang bergerak menuju pergerakan harga, yaitu upper band, middle band, dan lower band. Nah ini contoh Bollinger Band pada pergerakan Euro USD tanggal 4 jam. Garis atas upper band, garis bawah lower band, garis tengah middle band. Perhatikan harga bergerak di dalam area-area ini. Nah, middle band adalah moving average yang merupakan dasar bagi perhitungan upper band dan lower band.
Jadi kalau teman-teman menggunakan Bollinger Band, anggaplah Bollinger Band-nya berapa ya? 20 lah ya, contoh. Jika kita menambahkan dengan simple moving average 20, maka garis tengah dari Bollinger Band dan simple moving average 20 itu sama, persis, kurang lebih seperti ini. Nah, yang berikutnya, jarak antara upper band dan lower band dan juga middle band dipengaruhi oleh volatilitasnya. Semakin besar volatilitas, maka jarak antara band akan semakin lebar dan sebaliknya. Jadi kita bisa lihat kalau upper band dan lower bandnya kecil, range-nya kecil, volatilitasnya pasti kering, kecil, sempit. Itu biasanya jam-jam berapa ya? Jam-jam 3 subuh WIB ya, hingga jam 5 subuh WIB, khususnya untuk pair euro pound sterling ya. Kalau pair-pair seperti Aussie atau Kiwi, saya kira pada jam-jam segitu, pada jam-jam subuh itu jam-jam volatil, pergerakan volatile. Nah, ini contoh Bollinger Band. Semakin bandnya itu terbuka lebar, maka pasarnya sedang ramai, ya, sedang terjadi rally, volatilitasnya tinggi. Nah, ini volatilitas yang rendah, range-nya sempit, kurang lebih seperti itu. Nah, ini strategi bounce trading. Manfaatkan upper band dan lower band sebagai resisten dan support dinamis. Upper band sebagai resisten dinamis, lower band sebagai support dinamis. Middle band dilibatkan terutama sebagai target. Harga cenderung memantul kembali ke middle band setelah mencapai upper band atau lower band. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan harga yang sering muncul ketika kita menggunakan indikator Bollinger Band. Strateginya adalah cari level buy di area lower band atau cari level sell di area upper band. Targetnya adalah area middle band. Jadi kalau tidak di level di lower band atau tidak di upper band, ya kita jangan buka posisi. Tunggu sampai area harga berada di area tersebut. Jadi kita tidak tidak mesti menunggu. Nah, ini contoh. Ini pergerakan USD Japan Yen pada time frame daily. Ya. Buy di upper band, di lower band. Targetnya middle band. Sell di upper band, targetnya di middle band. Biarpun harga jatuh ke bawah, baik kita nge-sell, ternyata harganya jatuh ke lower band, target tetap saja di middle band. Nah, ketika harga sampai di upper band, sulit untuk memastikan apakah harga akan berhenti di situ atau justru akan tembus ke atas upper band. Jadi ketika harga di upper band, harga itu akan berhenti atau mungkin balik lagi ke bawah. Berhenti, balik ke bawah atau tembus ke atas, kurang lebih seperti ini kan. Itu kadang-kadang sulit. Jadi berhenti, jadi ini upper band, ya, berhenti harganya atau tembus. Ya. Jadi kalau kena upper band, ada kemungkinan jatuh ke bawah menuju level apa ini namanya middle band atau tembus upper band. Itu kadang-kadang kita menjadi kebingungan untuk memastikan hal tersebut. Nah, tipsnya adalah tunggu konfirmasi pantulan dari candlestick. Jadi konfirmasi pantulan. Strategi bounce trading dengan Bollinger Band efektif digunakan ketika pasar
sedang dalam keadaan sideways dengan menggunakan time frame yang panjang. Kenapa time frame yang panjang? Karena lebar dari rank pergerakan harganya sedikit lebih lebar. Kalau menggunakan contoh yang gampangnya, menggunakan udah sideways menggunakan time frame 1 menit, aduh tipis banget. Nah, itu contohnya, maksud dari pernyataan tersebut. Nah, ini contoh BD. Tadi udah diberi contoh ya. Baik ketika harga memantul di area lower band, target ke middle, sell, target ke middle. Nah, ini itu strategi yang mantul, bounce. Ini strategi yang breakout. Breakout yang terjadi biasanya diikuti oleh Bollinger Band yang secara cepat melebar dan harga menembus upper band atau lower band. Kondisi itu menjadi sinyal untuk melakukan open posisi. Jika upper band yang ditembus, maka strateginya adalah buy. Jika lower band, maka strateginya adalah sell. Nah, ini contohnya. Jadi perhatikan, awalnya harga bergerak sempit. Ini time frame 1 jam. Pergerakan US dollar Japanese yen sempit. Sudah pasti itu pasar bergerak sideways. Ya. Kalau ketika menggunakan sistem breakout, ini disarankan menggunakan time frame yang lebih kecil, jangan time frame yang lebih lebar. Contohnya 1 jam. Jadi perhatikan ketika harga breakout upper band, maka kita buka posisi buy di area tersebut. Ya. Kalau tadi bounce time frame lebar atau time frame panjang, breakout time frame kecil atau 1 jam. Nah, untuk mengantisipasi false breakout, strategi breakout ini menggunakan DB yang diterapkan pada time frame yang lebih kecil. Tadi sudah ya. Ini grafik 1 jaman, 15 menit, 30 menit. Nah, saya kira mungkin itu saja mengenai Bollinger Band. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu lain hal, saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Jadi saya kalau menggunakan Bollinger Band itu cukup membantu juga ya, cukup membantu. Jadi paling tidak seperti yang saya dibagikan pada materi awal, khususnya untuk Bollinger Band, ini adalah alat bantu untuk melihat level support dinamis dan resisten dinamis. Nah, ada pertanyaan daripada Pak, kenapa di analisa forex yang tidak menggunakan RSI dan BB Bollinger Band? Jadi begini Pak Dava ya. Sebenarnya semua indikator ini bisa atau dapat membantu, tetapi mengenai pertanyaan Pak Dava ini kenapa tidak menggunakan RSI dan BB ya? Karena RSI biar bagaimanapun juga itu pergerakannya cukup lama Pak ya, jadi kurang memberikan informasi yang up to date ya, lebih lambat dibandingkan stokastik tadi ya. Nah, mengenai Bollinger Band saya kira seperti yang saya katakan tadi, forex EMS juga menggunakan booking average
Moving average tadi kalau dalam materi Bollinger Band adalah middle band. Jadi moving average yang digunakan pada analisis proyeksi MF itu adalah bisa disebut middle band dari Bollinger Band. Jadi kami menggunakan indikator stokastik dan moving average itu dasarnya supaya paling tidak sedikit lebih rapih gambarnya, tidak banyak warna-warni, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau banyak menggunakan indikator BD, kadang-kadang kan orang atau banyak trader tidak langsung bingung melihat banyak kurva-kurva, kurang lebih seperti itu Pak Adam. Baik Pak Dik. Keren juga nih indikator, mungkin langsung coba. Berarti Pak, ketika harga menyentuh Bollinger Band yang paling bawah, direkomendasikan untuk langsung pasang buy. Benar kan Pak? Kurang lebih seperti demikian Pak Dik. Tapi ingat, kalau sistem yang pertanyaan Pak Dik ini, sistem yang bounce trading. Bounce trading itu digunakan ketika atau menggunakan time frame yang lebih panjang, daily, ya, atau 4 jam gitu. Jadi ketika menyentuh band, langsung pasang band bawah, pasang buy. Ya. Tapi jangan lupa pergunakan time frame yang panjang, kayak harian. Nah, kalau yang menggunakan strategi breakout, tadi seperti saya tuliskan, pergunakan time frame 1 jaman atau 30 menit. Demikian Pak Dik. Saya senang, saya suka dengan Bollinger Band. Pak Bobi, Pak, apakah BB bisa efektif pada saat trending? BB efektif pada saat trending. Sebenarnya pada saat trend yang diambil, ya, yang penggunaan indikator itu ketika harga dalam keadaan sideways. Ya, in my humble opinion, ya, kita cari atau kita buka posisi ketika harga dalam keadaan sideways. Jadi umpamanya kemarin harga bergerak bullish ke atas, hari ini sideways, ya, di mana sideways tersebut bisa dikatakan harga sedang berkonsolidasi dengan kemungkinan akan bergerak melanjutkan pergerakan bullishnya, pergerakan rally-nya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi efektif pada saat trending, saya kira ketika pada saat trending tergantung dari masing-masing strategi yang kita gunakan. Ya, ada yang bounce, ada yang breakout. Kalau saya malah strateginya ketika harga sideways, saya sudah mulai menganalisa. Jadi belum trending dulu. Jadi kalau mengenai efektif ya jawabannya jadi subjektif juga ya Pak Bobi. Belum tentu jawaban saya benar. Kurang lebih seperti itu. Pak Dik, time frame yang lebih lama ya, oke. Pak Noval, kalau time frame H1, penggunaan H1 efektif nggak Pak? Apa nih Pak? Saya nggak ngerti. Penggunaan di time frame menggunakan H1 efektif nggak? Pak Noval sangat efektif dijawab. Nah, Pak Dik ya. Penggunaan BB kali ya di time frame H1 efektif nggak Pak? Ya disebut efektif ya efektif Pak. Ya tergantung dari cara pandang saja sih sebenarnya. Ya Pak BB ya maksudnya ya.
sebenarnya cara menggunakan saja, ya, cara menggunakannya saja. Kadang-kadang ada trader yang menggunakan BB ketika dengan sistem bounce trading. Contoh, ada menggunakan BB yang ketika harga sedang trending. Ya, mengenai keefektifannya masing-masing, kurang lebih seperti begitu. Tapi menurut kacamata saya, BB itu sangat efektif ya, membantu. Demikian. Pak Dava, MA 20 dan 50 jika diganti ke pakai BB 25, apakah jadi berubah ya Pak? Oh, enggak juga Pak. Ya, karena kan SMA 20 dan SMA 50 itu middle band dari BB 20 dan 50. Analisanya saya kira masih tetap saja, hanya kita bisa melihat kalau memang terlihat ya, bisa melihat level support dan resisten dinamisnya. Jadi demikian. Bisa tetap sama. Pak Dik, mungkin jika ingin menggunakan momentum sideways harus tradingnya pas subuh atau pagi. Ya betul. Karena biasanya pasar kurang trending pas jam, betul Pak Dik. Ya, betul. Memang ketika subuh, tergantung mata uangnya juga ya. Kalau Kiwi atau Aussie, saya kira pada jam-jam subuh cukup volatile juga ya untuk bergerak. Baik, mungkin jika tidak ada lagi, saya akan akhiri saja. Terima kasih atas teman-teman sekalian, Pak Bobi, Pak Dava, Pak Diki, Pak Gana, Pak Dumifa, Pak Miju, Pak Nopal, Pak Retno, Pak Sabto, Pak Tendang Korner, dan Pak Weda. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan pergunakan stop loss. Maaf, pergunakan selalu stop loss. Karena stop loss adalah alat bantu kita untuk meminimalkan resiko. Terima kasih, saya Freddy Rodo dari Forex IMF Webinar. Sampai jumpa.